Selamat pagi anak-anak kelas 4A, kelas 4B, dan juga kelas 4C SD Santo Markus 1. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan kuat, dan juga tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar pelajaran agama Katolik dan budi pekerti, dan kita akan masuk ke pelajaran 2. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran kita buka dengan doa terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama mendoakan doa pembukaan yang ada di dalam PPT ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti doa dengan baik. Tema pelajaran kita pada hari ini adalah lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Artinya adalah bahwa ketika kita sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki, tetapi kita ditempatkan pada lingkungan. Nah, lingkungan ini kemudian memberikan pengaruh bagi proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, lingkungan di mana kita hidup itu, lingkungan di mana kita menjalankan proses kehidupan itu, nah lingkungan itu nanti akan mempengaruhi proses pertumbuhan kita ke depannya. Makanya ketika kita berada dalam lingkungan yang baik, maka proses perkembangan kita juga tentu akan menjadi baik. Oleh karena itu, harapannya dengan mengikuti pelajaran ini, kita bisa ikut terlibat aktif di dalam mengembangkan lingkungan di mana kita hidup. Baik itu lingkungan rumah atau keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Terlebih khusus, lingkungan sekolah Santo Markus 1. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita lihat apa kemudian yang menjadi tujuan kita belajar tema tentang lingkungan ini. Nah, dengan mempelajari tema ini, tentu saja tujuannya adalah supaya kita memahami bahwa alam semesta atau lingkungan adalah anugerah Allah yang harus dipelihara dan dikembangkan. Bahwa lingkungan yang kita tempati sekarang, lingkungan yang ada sekarang itu adalah anugerah Allah. Maka tugas kita sebagai ciptaan Tuhan, tugas kita sebagai citra Allah adalah menjaga lingkungan dan memelihara lingkungan tempat di mana kita hidup. Tujuan yang kedua adalah memahami dan menjelaskan hubungan antara lingkungan alam dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Bahwa tidak bisa dipungkiri apa yang sering kita lakukan
itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita hidup. Ketika kita hidup di lingkungan yang di mana orangnya sopan, orangnya baik, bukan tidak mungkin kita akan berkembang menjadi pribadi yang baik seperti lingkungan di mana kita hidup. Yang ketiga, tujuan kita belajar tema ini adalah tentu saja mensyukuri alam semesta ciptaan Tuhan yang telah menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia. Bahwa lingkungan itu selain tempat kita hidup, juga menjadi sumber bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tuhan itu sangat baik sekali. Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, dia menyediakan lingkungan atau alam bagi manusia. Sehingga manusia itu dapat berkembang. Dan juga harapannya itu, karena lingkungan itu memberikan sumber kehidupan, maka baiknya kita bersyukur kepada Tuhan. Baik, tujuan pembelajaran yang keempat adalah mensyukuri lingkungan alam telah membantu diri kita berkembang sebagai laki-laki dan perempuan. Sudah dikatakan di bagian awal tadi, lingkungan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui bahwa lingkungan mempengaruhi proses pertumbuhan kita sebagai laki-laki atau perempuan, maka kita perlu bersyukur dengan adanya lingkungan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak, kita lihat di bagian pengantar bahwa Allah memberikan alam semesta, lingkungan ciptaannya kepada manusia supaya kita bisa menjaga dan memelihara serta mengembangkan lingkungan itu. Lingkungan alam semesta, tempat di mana kita berada dan dilahirkan, sangat berguna dan ikut mempengaruhi perkembangan kita. Alam sudah menyediakan, lingkungan sudah menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia. Makanan yang kita makan itu berasal dari alam. Air yang kita minum juga itu disimpan atau berasal dari alam. Meskipun saat ini banyak makanan dan minuman kemasan dijual dalam bentuk kaleng ataupun bentuk yang lain, semuanya itu disediakan dan diambil dari alam atau lingkungan. Alam lingkungan ikut mempengaruhi pertumbuhan manusia dan perkembangannya. Lalu apa yang ikut dipengaruhi oleh lingkungan? Tentu saja watak dan perilaku manusia. Sebagai contoh, ini hanya contoh. Anak yang lahir dan tinggal di lingkungan pedesaan tentu akan memiliki watak dan perilaku yang berbeda dengan anak yang tinggal di lingkungan perkotaan. Alam pedesaan pada umumnya masih banyak dikelilingi sawah dan juga suasana kerjasama atau gotong royong antara warga. Kemudian di samping itu ada suasana kesederhanaan. Sebaliknya, situasi perkotaan terdapat banyak pusat perbelanjaan, padatnya rumah-rumah penduduk, serta banyaknya tempat-tempat hiburan dan aneka macam pertunjukan. Suasana seperti itu tentu saja akan mempengaruhi watak dan perilaku anak yang lahir di daerah perkotaan. Pada umumnya, anak-anak pedesaan memiliki kedekatan yang lebih dengan alam lingkungannya dibandingkan dengan anak-anak perkotaan yang tentu saja setiap hari dia berhadapan dengan berbagai macam bangunan dan juga berbagai perkembangan teknologi yang ada di perkotaan. Oleh karena itu, kemampuan atau kelebihan yang tertanam di dalam diri setiap orang pada umumnya dipengaruhi oleh lingkungan tempat di mana kita berada, termasuk lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini anak-anak tentu saja sangat mempengaruhi tempat dan juga mempengaruhi perkembangan kita. Oleh karena itu harapannya bahwa mohon supaya anak-anak dan orang tua itu bisa terlibat aktif dalam menciptakan suatu lingkungan keluarga yang baik. Sehingga dengan demikian lingkungan keluarga yang menjadi lingkungan pertama di mana kita hidup sungguh-sungguh membuat kita nyaman dalam menjalankan proses kehidupan yang kita miliki. Oleh karena itu,
Dengan demikian, proses pembentukan watak dan perilaku seseorang anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Karena di dalam lingkungan keluarga itulah anak itu eh, dikembangkan lalu dibesarkan. Sehingga pada akhirnya dia akan menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak-anak akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya, bagian C, memperhatikan gambar yang ada di dalam buku. Kita bisa buka buku halaman 28. Nah, anak-anak, kita di situ melihat ada 4 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Mohon anak-anak menuliskan kegiatan di gambar 1, kegiatan di gambar 2, kegiatan di gambar 3, dan gambar 4. Lalu membedakan. Lalu coba anak-anak membuat penjelasan tentang pengaruh lingkungan bagi proses perkembangan anak berdasarkan gambar yang ada di gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nanti tugas ini Pak Oris akan periksa ketika kita melakukan Google Meet atau Zoom di minggu yang akan datang. Mohon diperhatikan dengan baik, lalu menulis perbedaan gambar 1, gambar 2, gambar 3, lalu tulis pengaruh lingkungan berdasarkan gambar 1, gambar 2, gambar 3 bagi proses perkembangan anak atau perkembangan orang yang ada di dalam gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang ada di dalam buku. Kalau misalnya ada yang sulit dipahami, nanti bisa ditanyakan atau dijapri kepada Pak Oris. Baik, kita lihat sekarang ke bagian berikutnya. Di halaman 28 kita akan membaca cerita tentang Children See, Children Do. Baik, cerita ini atau bisa nanti cari di YouTube, Children See, Children Do. Itu ada videonya. Nah, di situ diceritakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan tidak baik yang dilakukan oleh orang tua di hadapan anak-anaknya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kemudian ditiru oleh anak-anaknya. Nah, misalnya, orang tuanya merokok di tempat umum, kemudian membuang puntung rokok di sembarang tempat dengan menginjaknya. Dan anak itu kemudian meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian menggunakan telepon umum yang rusak, kemudian memukul kotak telepon itu sambil marah-marah. Nah, anak itu atau anaknya kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian membuang kaleng bekas minuman tidak pada tempatnya. Dan anaknya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian keluarga yang bertengkar dan marah-marah di hadapan anak-anaknya. Kemudian anak itu menjadi seperti itu juga. Nah, apa yang mau dikatakan dari sini? Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, apalagi orang tua di hadapan anaknya, tentu saja itu akan mempengaruhi proses perkembangan anak tersebut. Nah, kemudian itu direkam di bawah alam sadar anak, dan cepat atau lambat anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Selain itu, hal-hal yang di atas yang tadi di Paulus sebutkan juga membawa dampak negatif, tentu saja bagi fisikis anak. Misalnya kebiasaan bertengkar dan marah-marah akan membuat anak hidup dalam ketakutan dan menjadi pemarah. Bahwa di sini digambarkan dalam video singkat Children See, Children Do, digambarkan tentang bagaimana seorang anak yang kemudian mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Oleh karena itu anak-anak yang baik, saya mengajak anak-anak kelas 4 SD Santo Markus untuk selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam keluarga. Dan jangan takut untuk menegur apabila orang tua seringkali melakukan atau ada keluarga yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena itu nanti sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Baik, anak-anak, mohon nanti dibaca ceritanya dan juga bisa nonton videonya di YouTube Children See, Children Do. Baik, setelah kita
membaca atau menonton video tentang Children's Do. Mohon ini dikerjakan di buku catatan untuk menjawab pertanyaan. Nomor 1, apa saja yang dilakukan oleh orang tua dalam cerita di atas atau video tentang Children's Do. Yang kedua, apa saja yang dilakukan oleh anak-anak dalam kisah di atas atau dalam video Children's Do. Mengapa? Nomor 3, mengapa anak-anak dalam kisah di atas melakukan hal tersebut? Yang keempat, apa kesimpulan mengenai kisah di atas? Yang kelima, menurutmu, selain hal-hal di atas, apa saja yang bisa mempengaruhi perbedaan karakter atau kebiasaan seorang anak? Mohon nanti ini dijawab pertanyaannya di buku catatan. Nanti ketika kita Google Meet atau Zoom, Oris akan bertanya. Mohon kerja sendiri ya, jangan minta bantuan orang tua supaya kalian itu bisa berkembang menjadi anak yang hebat. Baik, kita sekarang akan menyimak cerita tentang keluarga Cemara. Di situ ada cerita tentang keluarga Cemara. Saya akan bacakan saja ceritanya dan anak-anak nanti bisa bacakan cerita tentang keluarga Cemara ini di buku halaman 31 sampai dengan halaman 31 ya. Baik. Keluarga Cemara. Abah, sebutan untuk ayah dalam keluarga Cemara, adalah seorang yang bijaksana dan baik hati. Abah bersedia bekerja sebagai apa saja, asalkan baik dan bisa menghasilkan uang untuk biaya hidup keluarganya. Kehidupan keluarga itu sangat sederhana, namun harmonis. Abah memiliki 3 anak perempuan. Suatu hari, Ara, anaknya yang kedua, menangis dan tidak mau berangkat sekolah. Ia malu diejek oleh teman-temannya. Ara dibilang bau comberan oleh teman-temannya. Abahnya juga dibilang hal yang sama karena bekerja sebagai tukang pembersih comberan. Mengetahui hal itu, Abah mengajak Ara untuk duduk bersama dan bercerita bahwa semua pekerjaan itu adalah baik, asalkan pekerjaan itu dilakukan dengan tulus dan senang hati. Semua ini merupakan wujud syukur atas anugerah Tuhan karena bisa menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Ara mendengarkan nasihat abahnya dengan baik. Ia pun akhirnya bisa menerima keadaan Abah. Abah memang rajin bekerja dan sangat menyayangi keluarganya dengan tulus dan jujur. Ketiga anak dalam keluarga Cemara hidup rukun dan saling mengasihi. Meskipun mereka keluarga yang sangat sederhana, namun Abah dan emaknya, sebutan untuk ibunya, sangat memperhatikan dan menyayangi mereka. Suatu hari, Ara mengompol. Kakaknya, Ewis, marah-marah. Abah kemudian memberikan nasihat kepada Ewis. Abah memberikan nasihat dan pengertian dengan bijaksana. Akhirnya Ewis pun memaafkan Ara dengan senang hati. Ewis pun bahkan membantu ibunya mencuci spray yang terkena ompol adiknya. Jika salah satu anggota keluarga ada yang melakukan kesalahan, Abah memberikan nasihat dengan bijak. Keluarga ini selalu menciptakan suasana saling memaafkan yang menggembirakan. Mereka bisa saling memaafkan karena teladan kedua orang tuanya yang selalu memberikan perhatian dengan penuh kasih kepada anak-anaknya. Dengan demikian, keluarga ini selalu hidup damai dan saling menyayangi meskipun hidup mereka serba kekurangan. Baik anak-anak, cerita ini, keluarga Cemara ini sangat menarik sekali. Bahwa meskipun keluarga mereka sangat sederhana, tetapi mereka betul-betul menanamkan nilai-nilai yang dirasakan sangat penting dalam kehidupan bersama. Bahwa di sini orang tuanya sangat menunjukkan hal itu kepada anak-anaknya. Sehingga anaknya itu bisa menerima dengan baik juga semua nasihat-nasihat bijak yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Tentu saja hal ini juga sudah sering kita temukan dalam kehidupan keluarga kita. Bahwa orang tua itu meskipun kita nakal, mereka itu tetap setia mendampingi kita dengan bijak, lalu memperhatikan pertumbuhan kita. Oleh karena itu,
saya mengajak anak-anak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita orang tua yang sangat baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bisa belajar dari keluarga Cemara ini untuk menjadi keluarga yang patut diteladani, sehingga lingkungan keluarga itu sungguh-sungguh menjadi tempat di mana kita belajar untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik. Bahwa lingkungan keluarga itu yang paling utama. Paling pertama kita mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Jadi jangan menyerahkan sepenuhnya itu kepada guru. Tetapi mulailah dibiasakan dari kehidupan bersama di dalam keluarga. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tentang keluarga Cemara, kita tentu saja mendalami cerita ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kesalahan apa yang dilakukan oleh Ara dalam cerita tadi? Nanti mohon ini dijawab di buku catatan juga ya. Yang kedua, bagaimana sikap kakaknya, Ewis, ketika melihat adiknya melakukan kesalahan? Nomor 3, apa yang dilakukan Aba ketika melihat kejadian itu? Nomor 4, bagaimana sikap Ewis selanjutnya? Nomor 5, mengapa keluarga Cemara dalam kisah di atas selalu hidup rukun dan bisa saling memaafkan? Nomor terakhir, ini sangat penting. Pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Tadi Paulus sudah menjelaskan pesannya. Mohon nanti anak-anak menjawab pertanyaan ini di dalam buku catatan, sehingga nantinya minggu depan ketika Google Meet atau Zoom, kita bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik anak-anak, metode pembelajaran kita itu tidak hanya Zoom ya. Kita harus ada variasi supaya tidak membosankan. Kok Google Meet terus, kok Zoom terus. Tapi perlu ada video pembelajaran. Nanti ada saatnya kita akan melakukan permainan berupa kuis ya. Supaya nanti anak-anak terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Baik, anak-anak, kita masuk ke bagian berikutnya itu membaca kitab suci yang menjelaskan tentang sebagaimana besar pengaruh lingkungan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana Yesus yang bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang sederhana. Kemudian dia itu bisa menjadi pribadi yang menurut saya itu sangat pintar sekali. Karena mungkin kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tuanya dan juga rahmat yang dia dapatkan dari Bapaknya di surga. Kita baca bersama-sama. Baik, kita baca Injilnya, Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia berada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepada anaknya, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka.
dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang saya kasihi, siswa-siswi kelas 4 SD Santo Markus 1. Baik, di situ tadi diceritakan tentang bagaimana Yesus yang pergi bersama dengan orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Bahwa setiap tahun ketika ada Paskah, orang-orang Israel itu pergi ke Yerusalem untuk berkumpul. Kenapa berkumpul di sana? Karena di sanalah bait Allah dan juga diletakkan 10 perintah Allah. Maka mereka pergi ke sana untuk merayakan Paskah. Nah, pada umur 12 tahun ini Yesus mengikuti kedua orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi apa yang terjadi setelah perayaan ini? Yesus itu tinggal di Yerusalem untuk berdiskusi dengan alim ulama. Alim ulama itu orang-orang pintar, orang-orang pakar di bagian kitab suci lah ya, seperti itu. Nah, biasalah anak-anak itu kalau ada keramaian seperti itu lebih senang bermain dengan temannya atau pulang dengan temannya. Nah, Bunda Maria dan Santo Yosef ini yang merupakan orang tua dari Yesus ini berpikir mungkin saja Yesus itu pulang dengan temannya lah, seperti itu. Makanya mereka tidak sibuk mencarinya. Tetapi ketika sampai di rumah, mereka bingung kok Yesus itu belum datang ya. Lalu mereka mulai mencari ke tetangga, ke keluarga, tapi tidak ada. Lalu mereka memutuskan, ayo kita balik ke Yerusalem lagi untuk mencari Yesus. Setelah 3 hari mencarinya, mereka melihat Yesus itu berada di dalam bait Allah, sedang berdiskusi dengan alim ulama. Mereka menjadi cemas nih dengan Yesus. Dan yang terjadi di dalam bait Allah itu, alim ulama itu kagum dengan kecerdasan Yesus ini. Kok bisa anak 12 tahun ini cerdas dan bisa diajak berdiskusi seperti ini? Dan hebat. Nah, di sini tadi sangat jelas ya. Kenapa Yesus bisa seperti itu? Tentu saja karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga di mana Yesus hidup. Maria dan Santo Yosef atau Yusuf itu sangat setia sekali mendampingi Yesus untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa di satu sisi memang Yesus itu anak Allah, tapi dia juga sebagai anak manusia tentu saja butuh pendampingan dari orang tua untuk bisa berkembang dan juga menjadi pribadi yang cerdas seperti yang dikagumi oleh alim ulama dalam bacaan hari ini. Oleh karena itu anak-anak, di bagian terakhir dikisahkan bagaimana Yesus itu berkembang dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Baik, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Nomor 1, kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang tua Yesus tiap-tiap tahun? Tadi ada di bacaan. Nomor 2, apa yang dilakukan Yesus pada saat berumur 12 tahun di bait Allah? Yang ketiga, bagaimana sikap orang tua Yesus ketika Yesus tertinggal di bait Allah? Nomor 4, apa yang menyebabkan Yesus bisa bertumbuh semakin besar dan bertambah hikmatnya? Nomor 5, pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah kitab suci tersebut? Anak-anak silakan mengerjakan tugas ini di dalam buku catatan. Nanti sekalian saja ya kita periksa ketika melakukan Google Meet atau Zoom minggu depan. Jadi ada 4 tadi. 1 ya tadi gambar, yang pertama tadi, yang kedua tadi tentang Children's Do, yang ketiga tentang keluarga cemara, yang keempat ini menjawab pertanyaan ini. Baik anak-anak, untuk kitab sucinya seperti itu tadi sudah dijelaskan bahwa lingkungan di mana Yesus atau lingkungan keluarga Yesus sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Baik, setelah kita mendengarkan tentang penjelasan bagaimana lingkungan mempengaruhi proses pertumbuhan kita sebagai laki-laki atau perempuan, sekarang kita bisa baca rangkuman, dan rangkuman ini anak-anak bisa baca di dalam buku
halaman 34 sampai dengan 35. Mohon dibaca dengan baik. Karena setelah pelajaran ini selesai, nanti ada latihan yang nanti akan diambil nilai dalam bentuk G-form. Dan itu hanya diisi satu kali saja, tidak bisa berulang-ulang. Jadi kalau nilaimu berapa, nanti itu yang akan dimasukkan oleh PAUS ke dalam daftar nilai. Baik, setelah kita mempelajari tema ini, sekarang kita bisa mengambil apa pesan dari tema ini bagi kehidupan kita sebagai anak Santo Markus. Yang pertama, mari kita menjaga lingkungan dengan membersihkannya sehingga terbebas dari berbagai penyakit, terlebih khusus yang sekarang sedang marak itu wabah coronavirus. Kemudian lakukanlah hal-hal positif yang dapat membangun kebersamaan di lingkungan, terlebih khusus di lingkungan keluarga. Jangan karena kalian itu sebagai anak, kalian itu semaunya saja apa yang kamu minta itu dipenuhi. Tidak. Tapi lakukanlah hal-hal baik yang tentu saja membantu orang tua dan juga meringankan beban mereka. Yang ketiga, cintailah lingkungan keluargamu dengan baik. Bahwa keluarga itu adalah tempat di mana kita pertama kali menimbang nilai-nilai kehidupan. Maka ajakan saya, mari kita mencintai lingkungan keluarga kita. Sampai kapanpun. Mari kita sayang papa dan mama sampai kapanpun. Bahkan ketika mereka tua, kita harus wajib menjaga dan melindungi mereka. Seperti atau sebagaimana mereka menjaga dan membesarkan kita. Itu nilai kehidupan yang bisa saya berikan kepada anak-anak. Mari kita terapkan nilai ini dalam kehidupan bersama di dalam lingkungan keluarga. Baik anak-anak, demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pencipta alam semesta, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kami lingkungan yang baik. Bantulah kami dalam menjaga lingkungan hidup kami demi kehidupan yang lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga anak-anak bisa meresapi apa yang saya ajarkan pada hari ini dan bisa membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kelas 4 SD Santo Markus 1 di dalam kehidupan bersama di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.